Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Analisis Keuangan Negara kelas Ekonomi Syariah 6B akan membahas tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dan di sini anggota kelompok 8 yaitu Irdina Amalia, Ilaina Hafidatun Nasihah, Khalifah Hindar, dan juga saya sendiri Taufik Badaruzaman. A. Sentralisasi. Dalam sistem keuangan negara, sentralisasi diartikan pemerintah pusat sebagai penyedia barang dan jasa publik, sementara desentralisasi diartikan sebagai penyedia barang dan jasa publik yang diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Sebelum tahun 1970 sampai dengan 1972, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana ke daerah tingkat 1 provinsi. Namun metode yang digunakan dianggap terlalu sulit. Akibatnya cara distribusi itu diakhiri sejak tahun 1970 sampai dengan 1972 dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 5/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah didasarkan pada 4 kategori. Di antaranya yang pertama, pendapatan ditunjuk atau diserahkan. Yang termasuk di dalamnya adalah pajak, royalti, dan pungutan yang semula dikenakan oleh pemerintah pusat, kemudian diserahkan seluruhnya atau sebagian kepada pemerintah daerah, yang meliputi iuran pembangunan daerah atau IPDA, yaitu pajak terhadap tanah dan bangunan di kota. 10% dari pendapatan ini dialokasikan untuk biaya pemungutan, diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat 1 provinsi, dan 90% diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat 2 kota madya dan kabupaten. Yang B adalah pungutan produksi, yaitu pungutan atas kayu yang ditebang di suatu daerah. Besarnya pungutan ini yaitu 15% dari keuntungan bersih. Yang kedua, pungutan yang dikenakan pada cengkeh dan kopra yang dibayarkan kepada daerah tingkat 1 di mana cengkeh dan kelapa itu dihasilkan. Yang kedua adalah subsidi. Subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota madya untuk proyek-proyek tertentu yang meliputi A. Subsidi daerah otonom. Termasuk dalamnya adalah gaji dan tunjangan bagi karyawan yang dipekerjakan oleh pemerintah kabupaten dan kota madya. B. Bantuan pembangunan daerah tingkat 1 merupakan subsidi untuk berbagai macam tujuan proyek pembangunan yang diusahakan oleh pemerintah provinsi. Subsidi ini menggantikan alokasi devisa otomatis yang besarnya 10% dari jumlah nilai ekspor provinsi yang bersangkutan. C. Bantuan kabupaten dibayarkan kepada semua kabupaten dan kota madya atas dasar jumlah penduduk per kapita dan jumlah minimum alokasi untuk masing-masing daerah tingkat 2 guna membiayai proyek-proyek pembangunan. Yang D. Bantuan pembangunan sekolah dasar dialokasikan ke kabupaten dan kota madya oleh pemerintah pusat untuk tujuan pembangunan pendidikan. Yang E. Bantuan sarana kesehatan dialokasikan ke kabupaten dan kota madya untuk tujuan kesehatan. F. Bantuan atau subsidi desa dialokasikan untuk bahan-bahan bangunan, sedangkan tenaga kerja harus disediakan oleh desa yang bersangkutan dan dilakukan secara gotong royong. Yang G. Subsidi pembiayaan penyelenggaraan sekolah dasar dialokasikan untuk menggantikan penerimaan dari uang sekolah yang telah dihapuskan dengan program wajib belajar pada sekolah dasar di seluruh Indonesia. Kategori yang selanjutnya yaitu pembiayaan sektoral. Pembiayaan sektoral sendiri merupakan tambahan terhadap subsidi atau bantuan dari anggaran pemerintah pusat untuk proyek-proyek yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh dinas-dinas provinsi. Lalu pembiayaan sektoral ini dialokasikan untuk apa saja sebenarnya? Jadi ada dua alokasi dari pembiayaan sektoral ini. Yang pertama adalah untuk Departemen Pekerjaan Umum dan yang kedua adalah untuk Departemen Pertanian. Untuk Departemen Pekerjaan Umum sendiri itu dapat berupa pengeluaran untuk pembangunan jalan provinsi, kemudian untuk pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan operasional dan juga bisa untuk pemeliharaan irigasi. Jadi intinya adalah pembiayaan yang dikeluarkan untuk membiayai proyek-proyek di suatu daerah.
Kemudian alokasi yang kedua yaitu untuk Departemen Pertanian. Nah, ini bisa dialokasikan kepada pengembangan pertanian, perkebunan maupun peternakan. Lalu tata caranya bagaimana sebenarnya? Jadi di sini yang pertama, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda ini mengusulkan proyek-proyek kepada departemen terkait. Kemudian selanjutnya yaitu departemen-departemen tersebut meneliti secara saksama, lalu kemudian departemen tersebut memberikan dana kepada dinas-dinas provinsi untuk melaksanakan proyek-proyek yang berada di bawah pengawasan dari pusat. Kemudian semua itu dicatat dan diperiksa oleh BPK atau Badan Pengawas Keuangan untuk menjaga ketepatan dalam penggunaan uang sesuai dengan peraturan administratif yang ada. Jadi apabila ada pelanggaran di sini, akan ada sanksi administratif kepada pelanggar tersebut. Kategori yang selanjutnya yaitu pinjaman. Dana pinjaman yang diterima oleh pemerintah daerah berupa instruksi presiden ini digunakan untuk program perbaikan kampung. Nah, dalam program ini, Bank Rakyat Indonesia itu memberikan pinjaman yang dijamin oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kota madya maupun kabupaten untuk mengembangkan toko-toko dan pasar. Nah, di sini itu pemerintah memberikan subsidi bunga dan juga pinjamannya itu dibayar kembali lunas setelah berjangka 10 tahun. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu dana perimbangan dari pusat ke daerah. Dana perimbangan pusat ke daerah yaitu dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Dana perimbangan ini dibagi menjadi 3, yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dana alokasi umum atau DAU yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Selanjutnya yaitu dana alokasi khusus atau DAK, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus di daerah. Dan yang terakhir yaitu dana bagi hasil, yaitu dana yang berasal dari penerimaan pajak dan dari sumber daya alam seperti kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas, dan pertambangan panas bumi. Materi yang selanjutnya yaitu dana otonomi khusus. Apa itu dana otonomi khusus? Jadi untuk dana otonomi khusus itu artinya itu dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus di suatu daerah. Dan otonomi khusus sendiri itu artinya kewenangan yang diakui dan diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengatur dan juga mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kemudian di sini dari sisi penerimaan daerah, sumber keuangan daerah itu berasal dari yang pertama yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan atau biasanya ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan juga dana alokasi khusus. Kemudian yang kedua yaitu ada pinjaman daerah, yang ketiga dana dekonsentrasi, dan juga ada dana tugas pembantuan. Selanjutnya adalah sumber keuangan daerah. Nah, keuangan daerah sendiri memiliki beberapa sumber. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah dan juga dana perimbangan. Untuk pendapatan asli daerah itu terdiri dari yang pertama yaitu pajak daerah, kemudian retribusi daerah, hasil usaha perusahaan milik daerah, kemudian ada jasa giro, bunga, dan juga komisi, kemudian ada denda dan juga sumbangan dari pihak lain. Kemudian untuk sumber keuangan daerah dari dana perimbangan yaitu yang pertama yaitu bagi hasil pajak, kemudian ada bagi hasil bukan pajak, dan juga ada alokasi umum, kemudian ada dana alokasi khusus. Selanjutnya di sini sumber keuangan daerah yang lain yaitu pinjaman daerah. Itu merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutupi defisit pengeluaran biaya pembiayaan dan juga kekurangan kas. Di sini dalam pinjaman daerah ada
3 jenis, yaitu pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan juga pinjaman jangka panjang. Kemudian sumber keuangan daerah yang ketiga yaitu dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan. Di sini dalam dekonsentrasi itu merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi. Kemudian tugas pembantuan itu merupakan penugasan kepada Pemda dan juga desa itu dari pemerintah pusat atau pemerintah yang di atasnya. Selanjutnya yaitu review jurnal. Di sini kelompok kami mengambil judul jurnal yaitu Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi, dengan nama jurnal yaitu Jurnal Hukum. Untuk halamannya yaitu halaman 381 hingga 441, volume 18 nomor 3, yang ditulis pada tahun 2011, kemudian ditulis oleh Faisal Akbar Nasution. Untuk reviewer dari review jurnal ini yaitu dari kelompok 8 yang terdiri dari Irdina Amalia Hurotu Aini, Ilaina Hafidhatun Nasihah, Khalifah Hendar Purwaningsih, dan Taufik Badaruzaman, dengan tanggal review yaitu 19 Maret tahun 2022. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menemukan kebijakan pengaturan hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang bagaimanakah yang dapat mencerminkan keadilan dan kepastian dalam pembagian sumber-sumber pendapatan antara pusat dan daerah. Untuk variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 2 variabel, yaitu kebijakan perimbangan pemerintah pusat dan kebijakan perimbangan pemerintah daerah. Dengan metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta analisis yang digunakan bersifat normatif kualitatif. Untuk hasil dan pembahasan dari jurnal ini, yang pertama adalah hubungan keuangan antara pusat dengan daerah dapat ditinjau dari ketentuan undang-undang yang menyerahkan beberapa jenis pajak dan retribusi negara untuk menjadi pajak dan retribusi daerah. Pada umumnya, sumber pemajakan dan retribusi yang diserahkan itu mempunyai dasar pengenaan dan objek serta subjek pajak dan retribusi yang berada dan berkaitan dengan daerah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di masa lalu juga terlihat dari adanya kebijakan berupa pemberian bantuan selain subsidi. Misalnya saja berupa bantuan pembangunan berbentuk instruksi presiden atau impres sebagai implementasi dari tugas pembantuan atau made by wine yang dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah bagi hasil beberapa pajak pusat seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan iuran hasil hutan, subsidi bahan bakar minyak atau BBM, serta sumbangan rehabilitasi cengkeh, kopra, dan lain sebagainya. Untuk kekuatan dari penelitian ini sendiri yaitu pada penyusunan jurnalnya yaitu bersumber dari teori dan keterangan dari bahan hukum baik pokok, sekunder, maupun tersier, yang mana penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif yang sudah teruji sesuai dengan realitanya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori yang sesuai dengan pokok permasalahan sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Kemudian kelemahan dari penelitian ini terletak pada tidak terdapatnya saran dan rekomendasi dari peneliti. Sementara saran dan rekomendasi itu merupakan hal penting bagi pembaca yang berguna untuk bahan evaluasi dari isi penelitian jurnal maupun perbaikan untuk kedepannya. Dalam jurnal juga tidak terdapat hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan perbandingan untuk hasil penelitian. Kemudian saran dan rekomendasi dari reviewer yaitu perbaikan dari jurnal ini diharapkan untuk lebih baik lagi ke depannya, baik dari segi isi, penyusunan, dan format jurnalnya supaya bisa lebih lengkap lagi. Sekian dan terima kasih.